Mari kita bangkit berdiri. Fokus ke Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan kembali. Ya, terima kasih GKJ Jakarta yang kembali kesempatan karena kita menunggu jawaban dari beberapa komunitas yang sudah menghubungi. Mereka menyampaikan jawaban itu untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi untuk sekarang bulan Maret, bulan April sudah ada yang siap juga yang kita harapkan, tapi nampaknya mereka belum sampai sekarang belum memberikan jawaban. Mungkin ada kendala komunikasi dalam kemajelisan. Sebenarnya kita mengharapkan sudah sangat lama BPIB Jatipon itu kita nggak rapat di sana. Dulu sempat terkendala karena BPIB Jatipon itu masuk Mupel Bekasi. Tetapi keaktifan beliau lebih nyaman gabung dengan Mupel Jakarta Timur, sehingga aktif di BKPUB terutama ini ada dari DKI Raya Hankam nggak? nggak ada. Nah DKI Aisyah 2 itu yang membackup DKI Raya Hankam dengan BPIB Jatipon. Jadi keaktifan teman-teman di BPIB Jatipon itu bergabung ke sana. Nah, itu yang kita sebenarnya memprioritaskan sekaligus sambil perkunjungan tentu saja sebagai silaturahmi kita dengan komunitas satu dengan yang lain. Kita tetap agendakan dengan harapan nanti mereka bisa mengatur untuk bulan-bulan berikutnya. Meskipun tempatnya itu mungkin nggak begitu mudah ya, tapi sekarang ada Google, tempat mana yang nggak bisa dikapai. Tinggal kita mengatur proses. Nah, ini sedikit pengantar sekalian terkait dengan rapat kita, kenapa kita kembali di Jakarta. Meskipun mungkin kalau di Jakarta karena gampang dijangkau, oke juga gitu ya. Hanya karena hujan kadang sedikit kendala. Nah,
mungkin untuk berikutnya seperti agenda kita, laporan keuangan bisa disampaikan, Bumi. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, suara saya lagi merdu banget. Banyak ngejok. Iya. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih karena dari utusan komunitas itu telah menyampaikan sumbangan maupun dukungan untuk kegiatan di KPUB. Terutama ini karena ikut sertaan daripada utusan-utusan dari komunitas. Kami ingin sampaikan laporan keuangan pada tanggal 28 Februari kemarin. Kami sampaikan laporan keuangan saldonya adalah 14.245.952. Itu ada tambahan iuran 150.000, ada biaya administrasi 12.500, ada bunga 1.350, kemudian pajak 270. Sehingga pada akhir bulan sesuai dengan rekening koran ini saldonya adalah 14.304.532. Nah, dengan perincian demikian. Iuran dari 7 komunitas pada bulan Maret ini 1.350.000, kemudian dukungan AISA dari 3 komunitas itu 1.250.000. Kemudian sumbangan dari 22 komunitas sebanyak 12.100, sehingga jumlahnya 14.700 ditambah dengan saldo awal 14.345.952 menjadi Rp29.084.532. 29.084.532. Kemudian pengeluarannya konsumsi Uber 2,5 juta, sewa mobil 1.400.000, konsumsi rapat pleno 2 kali 1 juta. Banyak bangetnya nih Bu Elis. Ya, habis. Kemudian tanda kasih sukacita 500. Kemudian ada transport 2 orang itu 2.500.000, sehingga pengeluarannya semuanya 7.924.000, sehingga saldo sampai pada saat ini tadi saya sudah perintah sesuai dengan rekening koran sebesar Rp21.160.532. Kemudian laporan, dan pada saat ini juga akan disampaikan laporan kegiatan subur awal tahun pada bulan Januari kemarin, dan setelah selesai laporannya, untuk ini laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ibu Linda. Silakan. Ya, mungkin untuk laporan keuangan, silakan. Saya pikir cukup jelas. Jadi saldo akhir per 30 Maret 2006 21.160.532. Ini benar-benar mulai merangkak naik atau ada malaikat mengirim berkat? Ya, mereka mau aja Pak. Ya, karena situasinya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Ya, tapi yang kemarin kita sebelum Lebaran sempat itu bisa Lebaran buka puasa apa enggak? Ya, baik, terima kasih Bumi. Saudara-saudara, terkait dengan masukan ini, ada beberapa warga kami nggak bosan untuk mengingatkan. Jadi ada beberapa komunitas yang mengirim iuran itu tidak mencantumkan aku dari mana gitu.
Jadi uang itu nggak bernama. Nah, kami mengingatkan kembali, tolong Bu Min juga di grup itu sudah menyampaikan, mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain untuk ketika menyampaikan iuran itu kami dari DKJ misalnya, atau kami dengan mengingatkan bendahara dari komunitas masing-masing. Itu saja supaya ada kejelasan untuk menolong, meskipun kami ternyata memiliki pengalaman yang sama di PGIW. Itu banyak sekali yang mereka ngirim iuran tapi tidak bernama. Ya, yang penting itu belum. Ya, ini untuk laporan keuangan dan untuk tambahan. Nah, berikutnya kalau laporan keuangan tidak ada hal lain yang perlu direspon, perlu dijawab oleh sekalian. Kita lanjut saja ya. Nah, sebelum masuk ke bidang-bidang, kalau tadi sudah disinggung, sebenarnya kita sudah bubarkan, laporan sudah disiapkan oleh Ketua Panitia terkait dengan doa bersama dan syukur awal tahun yang kita selenggarakan, yang biasanya di dalamnya juga sekaligus acara Imlek, Natalan, kemudian perayaan hari raya Muslim ada di dalamnya. Jadi sekaligus syukur awal tahun itu kita lakukan. Nah, kami persilahkan, apakah Ketua Panitia itu ada yang tidak ditambahkan lagi, Bu Linda, ada yang tidak disampaikan? Dan apakah laporan secara tertulis sudah selesai untuk nanti kemudian kita kirimkan ke komunitas-komunitas? Silakan. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Laporan pertanggungjawaban acara kegiatan syukur awal tahun sudah saya selesaikan. Laporannya sudah bentuk PDF, sudah saya kasih ke Pak Hosea, Pak Budi, dan juga Sekretaris Panitia Pak Julius. Nanti Pak Julius yang akan mengirimkan ke komunitas-komunitas bayinya. Itu laporannya. Hanya nanti bentuk fisiknya akan saya sampaikan nanti ke panitia, ke ketua, dan disimpan di filenya di bendahara, di filenya PKPUB Pusat. Saya bacakan untuk anggaran kita kemarin. Anggaran itu terkumpul sebesar 18.650.000, terdiri dari dukungan komunitas sebesar 12.950.000, dari donasi panitia dan lain-lain itu sebesar 3 juta, sumbangan itu donasinya 3 juta, sumbangan dari panitia sebesar 2.700.000 rupiah, jadi total 18.650.000 rupiah. Sementara pengeluaran 7 juta untuk konsumsi 7.020.000 rupiah, untuk acara totalnya 9.200.000 rupiah. Perlengkapan dan dekorasi sebesar 998.000 rupiah, untuk dokumentasi 600.000 rupiah, keamanan dan kebersihan 700.000 rupiah, untuk biaya cetak LPG sebesar 132.000 rupiah. Jadi total pengeluaran 18.650.000 rupiah. Jadi saldonya 0 rupiah. Ya, itu Bapak Ibu laporannya. Kalau yang ingin mengetahui lebih lengkapnya nanti mungkin bisa tanya ke sekretaris atau ke komunitas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Karena akan dikirimkan untuk filenya dari ke komunitas masing-masing. Oke, itu terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Linda untuk LPG-nya, dan nanti kita akan teruskan ke komunitas laporan ini. Juga terkait dengan evaluasi dari acara syukur awal tahun yang
itu sudah di notula kemarin sudah disampaikan ya Pak Billy, ada Pak Billy. Pak Billy sudah disampaikan ke komunitas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti laporan tertulis ini akan kami kirimkan ke komunitas. Oh, sini belum. Jadi Jangan dilongkap. sebagai laporan pertanggungjawaban. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah Enggak dihitung. pleno kemarin kita sudah singgung respon dari pemerintah yang memberikan tanggapan dan penghargaan yang luar biasa. Tanggapan itu kemudian berdampak pada pemanggilan pengurus WKPUB oleh Badan Kesbangpol Jakarta Timur. Jadi pemerintah Jakarta Timur memanggil WKPUB untuk meningkatkan WKPUB ini skalanya bukan hanya di Jakarta Timur saja lagi, tetapi supaya dikembangkan ke tingkat DKI. Nah, ini konsekuensinya terkait dengan kepengurusan yang baru. Beberapa pendekatan sudah kita lakukan setelah dari wali kota, pemerintah kota mendorong kita untuk segera memfollow up, tetapi sebenarnya diharapkan ketika akhir Januari diberi waktu Februari untuk mempersiapkan kepengurusan di tingkat DKI dengan harapan dari kepengurusan itu dan dengan program, kalau program kerja sih sudah ada buat kita, itu segera kita bawa ke Kesbangpol DKI. Nah, ketika Februari itu selesai, akhir Februari kita ke sana dengan harapan ini planning dan harapannya dari Kesbangpol. WKPUB segera bisa memasukkan anggaran itu di anggarannya Kesbangpol DKI. Harapannya, dan beliau akan mendesak, akan mendorong supaya program yang akan dikembangkan dengan anggaran yang tidak sedikit itu segera bisa mendukung untuk program WKPUB selanjutnya. Hanya saya harus menjaga itu. Saya sampaikan, Pak, seandainya karena kondisi SDM kami ini terutama isinya itu lansia semua. Jadi untuk gerak itu terseok-seok. Untuk menyikapi permasalahan kita juga harus bersabar. Berbeda dengan yang masih muda. Mereka bisa satset. Ada yang muda pengen cepat, tetapi kadang pikirannya tidak nyambung. Bukan nggak nyambung pengertiannya, tapi nggak nyambung komunikasinya dengan yang lansia. Ini sering terjadi di organisasi WKPUB. Nah, ini pergumulan tersendiri. Kami tetap akan komunikasikan dan menyiapkan kepengurusan kalau nanti WKPUB siap. Jadi kami nunggu keputusan dulu. Kalau nanti keputusannya oke, lanjut kami menyiapkan. Tetapi kalau tidak, ya berarti butuh proses. Nah, ini hal yang saya pikir perlu kami sampaikan secara real keadaan WKPUB. Kami tidak mau ya ternyata tidak nanti malah mengecewakan. Jadi kami akan coba tantang komunitas dengan tanggapan ini kira-kira seperti apa. Nah, masuk pada bulan Februari diputuskan untuk kita melangkah ke tingkat DKI. Pleno Februari. Tetapi meskipun itu kan Maret ini sudah bulan terakhir untuk mereka memasukkan anggaran yang segera disampaikan ke DPRD dan Gubernur untuk diketok anggaran itu. Jadi kami sampaikan kelihatannya nggak mungkin. Jadi lebih baik kami bersabar. Di tahun ini kami menyiapkan dengan harapan proses revitalisasi kepengurusan di wilayah-wilayah dan di dalam kepengurusan di DKI
Yang penting anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah ada, kemudian legalitasnya juga sudah ada. Ya kalau itu tidak ada masalah. Pokoknya makanya kami mendorong cepat untuk melangkah ke sana. Itu kan kami upayakan. Nah, perkembangannya kira-kira seperti itu, dan kami ternyata memang baru pertengahan Maret kami bisa mencoba menghubungi teman-teman. Itu pun belum semuanya wilayah, baik pusat yang sudah menginformasikan itu Jakarta Selatan sama Jakarta Utara. Jakarta Pusat baru 2 orang, Jakarta Barat baru 3 orang. Untuk mereka menyiapkan kepengurusan, menyiapkan, kalau programnya dari kita mereka sudah tahu, kepengurusan untuk nanti proses sosialisasi dilakukan di wilayah masing-masing. Nah ini tentu proses sosialisasi nanti dari kita, kepengurusan WKPUB yang sudah jalan. Hanya di dalam tingkat DKI, itu kan berarti di timur kita tidak bisa lepas nih. Di timur tetap ada, di timur tetap menjadi pilot project-nya, sehingga tetap jalan terus. Tetapi di tingkat DKI ini, pengurus tingkat DKI, WKPUB tingkat DKI ini lalu PR-nya 2 nih. Harus mendampingi dan mendorong timur dengan kepengurusannya dan programnya tetap jalan. Sementara proses sosialisasi di tempat lain juga harus dilakukan oleh pengurus. Nah ini 2 pekerjaan yang tidak mudah, yang harus bersama-sama kita lakukan. Saya tidak akan mengulangi lagi karena kemarin sudah diputuskan. GKP Kampung Tengah kemarin datang ya, Februari kemarin ada perwakilan. Ya. Nah artinya kami tidak mengulangi, kami seperti sampaikan di dalam pleno bahwa seiring dengan perkembangan organisasi WKPUB, pleno Februari 2026 memutuskan untuk lanjut ke tingkat DKI. Nah ini yang perlu kita proses, perlu kita siapkan. Demikian Bapak Ibu, kami hanya menandaskan saja dan sedikit mengembangkan latar belakang seiring dengan kita WKPUB. Jadi kesiapan seperti ini sungguh dibutuhkan, diperlukan, dan seiring dengan itu tanggung jawab di DKI ini tentu tidak main-main. Jadi kesungguhan terkait dengan program, kesungguhan terkait dengan pertanggungjawaban, kepengurusannya harus betul-betul kompatibel. Ya, nah ya ini terkait dengan, saya pikir sudah cukup kan ya, Bu Linda? Panitia ada yang hendak menanggapi? Berapa halaman nih, Bu? Kayak tesis. Oke. Ya, yang penting saldonya 0 lah ya. Padahal saya berharap ya ada 1 T gitu. Kan mungkin kita. Oke, ya. Jadi itu barangkali evaluasi yang penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan kepengurusan. Jadi komunitas-komunitas ada GKC, ada GKP, kemudian ada HKBP, ada GKI, lalu ini Santa Ana kira-kira masih berminat nggak, perlu dikunjungi di Seratis? Monggo aja Pak. Itu ya. Oke, nah ini catatan Pak Nathan barangkali dari mana beberapa komunitas yang perlu mendapatkan prioritas untuk perkunjungan terkait dengan kepengurusan ini menjadi apa? Bisa diinventarisir. Mana ya? Siapa sih doanya katanya FU itu?
Ya, Satrio Utomo. Nathan. Satrio Utomo. Satrio Utomo. Atau Mas Uut. Oke. Ini laporannya berwarna juga kan, Isan? Berwarna Pak, fotonya berwarna. Keren sekali ya, bosnya ganteng banget. Nggak kelihatan tapi. Tapi saya nunggu saya juga dari tadi kok nggak keluar-keluar. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini nanti kami akan sampaikan kepada komunitas. Selanjutnya, jadi laporan pertanggungjawaban dinyatakan selesai dan kita beri aplaus dong untuk panitia dan terima kasih Bu Pendeta yang sudah mendampingi, terutama Bapak tadi belum diperkenalkan. Oke, ya hadir kakak kelas saya, Bapak Ibu sekalian. Ini istrinya Pak Sitinjak, Pak Pendeta Sitinjak. Jadi, tapi bukan Bu Sitinjak. Iya. Bu, kenalkan Inan. Masih tidak. Ya kalau dari sebetulnya Ibu Siti jak dong Pak. Harus ya. Oke. Tapi saya jarang dipanggil Ibu Siti, saya pendeta bahasa Kota Barat. Jadi kami baru berapa bulan di sini, 6 bulan ada ya, 6 bulan di 5 bulan lah ada di Jakarta ini. Saya kakak tingkat daripada pendeta Hosea, tapi saya walaupun saya kakak tingkat saya gini juga kok sama dia hormat. Terima kasih untuk kita semuanya. Semoga saya bisa. Udah boleh diterima nggak ya? Nanti nggak bisa diterima lagi di sini. Ya. Ya, saya bisa. Biasanya kalau udah perkenalan itu tandanya diterima. Oh begitu, terima kasih Pak saya. Terima kasih Bu Tamara untuk kebersamaan dan mungkin ke depan teman-teman dari alma mater ini akan beberapa terlibat, terutama mungkin di tingkat DKI, mereka dari wilayah masing-masing, termasuk Raintu, Manuaran, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin bisa dicatat yang perlu nanti akan kita kirimkan laporan pertanggungjawaban. Lalu juga sebenarnya ini sudah kami minta dan mungkin sudah dikirimkan juga. Ya Pak Billy, sudah ya. Ya, terkait dengan program kerja kita untuk program anggaran tahun 2026. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan? Oke, lansia. Gak kelihatan ya? Ini ya, Pak? Mungkin agak dilemah-lemahkan. Ini enggak, Pak? Iya. Iya. Lumayan ya? Oke. Nah, secara cepat mohon perhatiannya. Jadi mulai sekarang kita sudah mulai bergerak, terutama ini untuk penanganan di wilayah Jakarta Timur. Pelayanan Aisyah 1 sampai 6. Nah, mohon ketua-ketua itu bisa dikumpulkan lagi, Bu Trias, bisa komunikasi dengan ketua Soskes untuk mereka kita siapkan masing-masing komunitas. Kemudian kita masih punya PR. Nah, ini kebetulan ada dari DKJ Jakarta. Bisa. Kalau tidak salah waktu itu memang kita punya DKJ Jakarta dan BKPUB itu punya program untuk penanganan masalah
perbaikan gizi dan stunting di daerah Parakan Salak. Kerjasama dengan kolaborasi dengan GKJ Jakarta, karena GKJ Jakarta ada komunitas di sana dan pengen di backup, pengen didukung komunitas ini oleh WKPUB dalam melakukan pelayanannya. Nah, ini yang waktu itu sudah dilakukan, kemudian sampai sekarang kita belum bisa memfollow up terkait dengan permasalahan yang utama. Jadi waktu itu pelayanan kesehatan Baksos sekaligus sambil memastikan data kondisi di lapangan, keberadaan anak dan juga kondisi masyarakat di sekitar. Dan kita sudah lakukan survei benar adanya, sehingga waktu itu sebenarnya Agustus sudah kita lakukan, tapi Agustus pun tidak memungkinkan. November sampai November juga belum. Kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang lain sehingga tercancel. Sementara kalau tidak salah, DKJ sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Nah, mungkin nanti Komisi Ekspor itu bisa dikomunikasikan bagaimana itu. Nah, ini terkait dengan program yang kedua. Program yang ketiga ini AISA baru, pelayanan untuk penanganan gizi buruk dan stunting di daerah Matraman. Nah, ini Matraman ini AISA 4 itu Bu Sandra sudah mulai bergerak. Sudah mengharapkan, sudah ya Pak ya, supaya ada komunitas yang lain. Nah, ini yang menjadi catatan yang kedua Humas, supaya anggota AISA 4 ini bisa dikumpulkan persis seperti tadi Bu Trias, AISA 1 sampai AISA 6 ya. Nah, nanti AISA 4 bisa fokus untuk di Matraman, sebab komunitas pendukung di Matraman itu hampir tidak ada, hanya Santo Yosef saja. Nah, itu yang mungkin komunitas lain itu yang perlu nanti dirangkul. Oleh karenanya sama seperti ketika kita melakukan pelayanan di Cakung, itu AISA 3 dan AISA 1 yang merengkuh sehingga proses itu berjalan. Kenapa kita perlu menyikapi ini? Nah, saya sudah mulai diteriakin terus nih dari Pulau Gebang. Nah, ini yang barangkali GPIB Karis, kemudian Gereja Santo Gabriel, lalu mungkin kami kemarin sempat komunikasi dengan DKI yang ada di Cakung. Nah, itu mungkin nanti bersama dengan komunitas yang lain, Surya Kasih misalnya, yang agak dekat, sehingga bisa memungkinkan untuk membackup kondisi pelayanan di Cakung yang di Pulau Gebang. Nah, itu beberapa catatan. Lalu nampaknya Soskes masih ingin untuk mencantumkan program donor darah. Nah, program donor darah ini sebenarnya untuk menggerakkan ya komunitas-komunitas dan mengingatkan supaya, sebab semula yang rutin itu di GKJ Jakarta itu sudah sampai sekarang setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan, jadi setahun 4 kali. Kemudian setahun sekali GPIB Menara Iman juga di orang apa ya? Kalau Kramajati 3 kali juga ya. Jadi 4 bulan sekali. Nah, kemudian di Nasaret itu kalau tidak salah juga setahun sekali. Ada yang seperti itu, tetapi yang tahu persis dan sudah memiliki komunikasi dengan PMI itu yang sudah berjalan normal
dia bengok-bengok kalau ditinggal. Artinya dia akan teriak, jangan. Jadi sementara di GKJ itu sebenarnya jumlah donor itu nyampe 150, tetapi yang sering itu antara 90 sampai 100 yang diterima. Karena memang ada yang masih pengen tapi sudah lanjut, masih pengen tapi tensinya rendah atau tinggi dan seterusnya. Nah itu agak sedikit bermasalah. Gitu. Hingga untuk HKBP Kramat Jati yang sudah berjalan, saya yakin itu PMI-nya dari pusat atau dari timur ya? Pusat ya. Karena kalau kita di sini yang dekat dari Klender timur. Jadi meskipun sama-sama di Jakarta Timur itu kami jarang, tapi kerjasamanya kepastiannya tetap komunikasinya dengan Jakarta Pusat, dengan PMI Pusat. Ya itu jadi ini untuk mengingatkan. Jadi hari apa bulan apa menyelenggarakan baik GKJ maupun HKBP yang sudah rutin, tolong diinformasikan. Jadi flyer yang sudah GKJ sudah membuat flyer itu biasanya setahun 4 kali. Nah kalau setahun 3 kali itu bulan apa saja, kalau toh ganti tidak masalah, tetapi nanti bisa diinformasikan berikutnya. Nah ini kegiatan ini supaya kemudian BKPB bisa menginformasikan kepada komunitas setiap kali akan ada pelayanan. Bukan hanya kalau di gereja orang Kristen saja, tetapi juga yang lain pun bisa ikut. Gitu. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan program donor darah. Peduli Bencana ini bagian program yang sebenarnya sudah ada, terutama supaya kita tidak diam ketika di Jakarta ada musibah, banjir dan lain-lain. Kemudian penyegaran para kader, baik menyangkut pembekalan maupun ketika mereka diajak untuk refreshing gitu. Terserah ke Asalam atau ke mana gitu. Nah mungkin itu Bu Trias perlu dipikirkan, seperti dulu kita pernah ke Yakult, NC, dan mungkin juga ke pabrik-pabrik yang lain gitu, agar menambah wawasan, tetapi juga sekaligus sambil, kalau kan kebanyakan kader saya gitu, mak-mak ini kalau jalan-jalan gitu kan senang. Ya, untuk seger gitu ya. Karena WKPUB tidak bisa memberikan bantuan transport untuk mereka gitu. Jadi kami lagi pikirkan, terhitung itu kalau nanti program ini sudah akan kita bawa ke DKI. Jadi kami akan pikirkan, akan kami masukkan. Jadi anggaran untuk penanganan masalah stunting yang dilakukan di KPUB itu terkait dengan juga bagaimana para relawan itu paling tidak diberi transport lah. Gitu. Itu terkait dengan bidang pendidikan, soskes. Nanti itu kami akan kirimkan tanggal dan rencana apa segala sudah penanggung jawab sudah tersiapkan sekali. Itu bidang soskes. Lalu bidang pendidikan Bapak Ibu sekalian, ini yang masih pengen melakukan manajemen stres. Ya, pelatihan yang dulu. Nah ini saya tidak tahu. Apa? Oke. Nah mungkin sedikit bisa dilaporkan hasilnya bagaimana dan minatnya seperti apa, evaluasinya mungkin bagaimana. Sedikit, singkat saja. 5 kalimat. Ya, memang itu kebanyakan diperuntukkan untuk hasilnya dan juga untuk pelayan-pelayan PH, PKP, dari sekian banyak itu ada sekitar
55% yang hadir. Maksudnya dari sekian banyak Pak jemaat? Bukan, hanya pelayan aja. Oh, presiden. Bukan pelayan. Komisi juga? Iya, Oke. Kira-kira kalau kumpul semua berapa itu total? Ada 200-an? 100? Karena komisi Iya, 100. majelis dan komisi itu? Enggak, Betul. ada enggak. Oh, Komisi. komisi aja. Padahal yang stres majelis nih. Ya, berapa kira-kira jumlah yang kalau kumpul semua berapa? Seharusnya ya sekitar 125 lah, tapi itu kemarin itu yang Oh, hadir. bisa. Ya. Yang hadir kira-kira 70. Oh, tinggi sekali. Ya, Itu karena 70 memang untuk sepertinya harus diharuskan ikut gitu karena pelayan-pelayan itu kan. ya. Oke. Nah, terus respon mereka bagaimana? Setelah mengikuti pelatihan itu? Ya supaya lebih mawas diri karena selama ini kan juga di antara pelayan-pelayan itu ada juga ya gesekan-gesekan sedikit-sedikit tapi harus ditaarkan gitu. Gitu Pak. Oh, itu lebih pendampingan sebenarnya. Ya, benar. Kalau memanage stres, sebenarnya lebih dari itu. Yang pernah dilakukan di sini dan kemarin kita bayangkan itu lebih dari itu. Pelatihan Memang sebetulnya lebih dari itu Pak, cuma saya nggak bisa ceritakan. Oke. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi kalau begitu menurut Bu Min, jadi program ini dicantumkan masih sangat penting ya. Ya. Bisa kenalkan? Enggak. Menurut Bu Min dulu. Artinya dengan pengalaman kemarin di Orep itu, dengan kondisi seperti itu setelah mengatakan, oh aktivitas kegiatannya seperti ini, gitu. Ya, Cuma tinggal minatnya aja. ya. Maksudnya karena minat itu seringkali kalau tidak cukup memiliki gambaran bisa menjadi tidak minat. Nah itu masalahnya. Sebenarnya sudah sangat kayak kopi miring gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang merasa bahwa gini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya keberadaan manusia itu nggak ada yang sakit jiwa, nggak ada yang nggak sakit jiwa, sakit jiwa semua. Kalau itu disadari, ya kayak kita sakit luka kemudian ke rumah sakit saja. Hanya yang nangani bukan dokter, tetapi psikiater atau pendamping pendeta bisa juga biolog itu untuk melakukan pendampingan itu. Jadi proses pengelolaannya demikian. Jadi sebenarnya ya kondisi stres gitu. Hanya tingkatannya ada yang rendah, ada yang sudah parah dan ya itu bisa berdampak ke fisik gitu ya. Karena begitu sudah stresnya tinggi, maka bisa mempengaruhi fisik. Contohnya misalnya mikiri pelayanan, lumpuh, senang, tetapi karena banyak nggak bisa dipungkiri energinya berkurang. Dampaknya apa? Males makan. Bu Lasma masih suka makan kan? Kalau Bu Linda saya yakin suka makan. Nah, saya bayangkan Kota Barat ini Bu Pendeta ini, males makan. Nah, biasanya kalau Pak Pendetanya ini yang dampingi pendeta gitu, stresnya lebih tinggi. Kata istri-istri pendeta atau pacar. Karena di antara pelayan-pelayan kami itu juga ya adalah Nah, sebenarnya bukan sekedar gesekannya, itu memang menimbulkan tapi pergumulan lain, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga itu yang sebenarnya baik. Kalau begitu, oke, ini tetap akan kita cantumkan program ini. Kemudian kunjungan ke rumah ibadah ini untuk anak remaja.
Ya, nah ini nggak mudah, tetapi dalam rangka mengenal dan mendasari mereka sebenarnya ini semakin penting, terutama untuk di Jakarta dan upaya untuk membangun kerukunan. Jadi mengenal keberagaman dan membangun kerukunan sebenarnya. Nah ini mahal ini Bapak Ibu sekalian. Kaitannya dengan kerukunan itu nilai jualnya tinggi sekali. Oke, itu jadi 3 saja untuk bidang pendidikan. Sama camp ceria. Camp ceria itu hanya dilakukan oleh pemuda dan remaja. Itu bentuk kegiatannya seperti yang kita lakukan di suku Samin. Jadi hadir dalam kebersamaan, menyikapi permasalahan yang ada partisipasi dan tindakan pemuda di tengah-tengah masyarakat itu. Terlepas dari besar kecilnya kegiatan yang dilakukan dalam partisipasi, selain membangun kebersamaan, mengenal keberagaman satu dengan yang lain. Ini camp ceria. Asalam sedang menyiapkan ininya, proposal. Ya, nah mungkin ini catatan Pak Budi. Kapan mengatur kita jadi mau membantu untuk survei, mendampingi proses survei ke Cianjur. Humas, satu kunjungan ke komunitas, buka puasa bersama. Ini berarti buka puasa bersama tahun depan ada? Ya kan setiap tahun ada programnya. Setiap tahun ada program. Nah, oke, baik Budi, silakan. Makasih. Teman-temannya. Ya, Pulang ya. hati-hati, Bumin. Ya. Ya, dari Bu. Ya. Kasih itu Bu. Ya. Buat metal. Buletin digital dan kalender. Nah ini monggo mungkin teman-teman Pak Domen sama Pak Nata mungkin bisa dibantu Mas Agung Oke. untuk program pengadaan buletin. Paling lambat Agustus itu sudah harus mulai jalan. Kalau perlu Agustus sudah September, Agustus sudah cetak, Pak. Oktober atau November itu sudah dijual. Agustus tuh sudah finish cetak mestinya. Ya. Buletin digital itu apa sih? Nah, buletin digital ini supaya mungkin ini Pak Domen yang perlu, Pak Nata, Pak Domen yang perlu diapakan, bagaimana kegiatan-kegiatan yang selama ini seperti sudah jalan itu kemudian betul-betul bisa disosialisasikan, diterima oleh komunitas dalam bentuk berita kegiatan WKPUB yang sudah dilakukan. Hanya dalam bentuk digital, bukan sekedar laporan seperti itu. Nah, kalau memang kita belum misalnya rapat ini, poin-poin yang perlu mungkin yang menarik untuk diberitakan adalah apa? Misalnya terkait dengan hasil evaluasi dan keputusan untuk mengembangkan organisasi misalnya, itu menjadi item. Minta tolong Pak Dharma untuk kemudian membuat narasinya yang memungkinkan untuk bisa disebarkan. Hanya dengan cara seperti itu, kegiatan kita menjadi terbaca dan menarik, menjadi informasi yang sampai ke mereka, menjadi informasi yang bahkan mungkin juga akan menantang mereka. Oh, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan ya, masih hidup dia BKPUB. Oke, hidup lah. Pak Nata, gitu.
Ya, nah ini kaitannya dengan nomor 5 aplikasi dan implementasi program. Khususnya Aisyah, kenapa ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam proses seperti tadi, supaya ini kan Aisyah ini program unggulan kita. Itu yang apa? Hal-hal yang menarik, berita-berita yang menarik dari program Aisyah itu gimana itu bisa di blow up dari nilai kerukunannya, kebersamaannya, upaya terkait dengan kesehatannya misalnya seperti itu. Nah itu yang mungkin menjadi perhatian untuk ibu lalu menjadi publikasi. Nah sudah punya pendokumentasian belum? Mulai dari proses rapat dengan camat, rapat dengan kader dan RW, kemudian mempersiapkan kepengurusan 3 tahap itu. Kemudian tahap berikutnya mempersiapkan program kegiatan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan ini. Mbak Trias yang saya pikir sudah memiliki dari awal setelah ada kesepakatan dengan kader dan RW, menyiapkan bentuk apa tahap-tahap pelayanan yang harus dilakukan. Nah, ini mungkin Mbak Trias bisa membantu untuk proses sosialisasi ke depan. Ya. Lalu audiensi dengan lembaga pemerintah, nah ini kaitannya dengan terutama pengembangan tadi program doa bersama lintas iman. Syukur awal tahun ini sudah biasa, hanya kita belum memutuskan ini untuk tahun depan kira-kira kemana. Nah, yang bergiliran selanjutnya siapa? Masa Keramat Jati terus? Kan kemarin itu GKI apa? Kayu putih. Kayu putih. Oh. GKI kayu putih. Nah, tempatnya mungkin di apa? Keluarga Kudus gitu kan kemarin Pak. Oh ini Kayu putih nggak ada ya? Oh iya, Kita ini sudah Kayu Aisyah Putih 1 Pak. bisa kecamatan Pulau Gadung Ya, komunitas atau Aisyah gereja 1. keluarga kudus atau bekerja sama ya. Oke. Ya, sudah ada gambaran, nanti ini bisa disampaikan. Oke. Kemudian kapasitas bullying. Ini kebersamaan. Kita ada rencana, ada usulan yang mau kunjungan ke Serentau, Kuningan. Ini mitra kita kayak Baduy Bapak Ibu, kayak suku Samin sebenarnya, tapi ini lebih maju di Kuningan ini. Jadi kita ini sekarang memiliki tiga komunitas adat yang menjadi mitra kita. Satu suku Baduy di Pandeglang, kemudian Banten. Yang kedua Kuningan, ini Pasundan Wiwitan, Kejawennya orang Sunda. Kemudian suku Samin, Sami Seger Waras. Nah itu yang apa komunitas-komunitas. Ya, nah ini usulannya ke Kuningan. Pak Budi ini biasanya kalau kapasitas building ini mandiri ya? Mandiri ya. Oke. Jadi anggaran segitu memperkokoh persaudaraan dan memperkuat tali persaudaraan. Dan silaturahmi swadaya. Ini ada. Pengadaan delegasi oke seperti biasa, ini masih hal yang lama. Pengadaan flyer mitra. Ya, nah ini Bumin udah pulang ya tadi kelewatan. Dukungan kita terhadap Asalam
Kalau kemarin terkait dengan buka puasa bersama, tetapi kita biasanya menyampaikan anggaran berapa ya Pak Budi? 6 juta. Nah, tapi kita belum tahun ini belum memberikan realisasi. Ya, honor bulanan. Ini saya hapus saja dulu. Ya, untuk tenaga sekretariat. Apalagi kalau nanti betul-betul kita sudah DKI. Rapat pleno, kemudian sudah transport dan seterusnya. Musyawarah kerja dalam rangka penyusunan program dan anggaran komunitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita telah karena ini kaitannya dengan musyawarah kerja yang akan kita lakukan pada bulan Juli ya, betul loh ini? Juli tanggal 6. Rencananya nggak mepet banget nih. Disesuaikan dengan tanggal lahir, bulan lahirnya Oh, oke. Ya. Kalau begitu, konvokator Ibu Linda, rencana tanggal 10 sampai 12 Juli ya. Tempat Kinase Samadi dan Giri Kembang Cipanas. Ya. Samadi aja Pak, berangkat masing-masing. Hah? Samadi berangkat masing-masing. Samadi. Oke. Ini yang punya Samadi. Haleluya. Jadi Bu Linda itu bisa dikilik yang punya Samadi itu nggak apa-apa. Nah, tempat yang lain mungkin lalu menjadi ya alternatif gitu ya. Oke. Nah, lalu pengembangan organisasi ketika DKI tadi sudah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, perlu menyiapkan pengurus-pengurus cabang. Begitu, dan total anggaran kita Rp723 juta. Gak ada 1 M. Itu sekali ya. Padahal lu belum ngumpulin duit satu ember koin. Kenapa? Ember koin. Ya, ini kalau kita sudah punya konten TikTok sendiri gitu, Pak Demen, kita sudah punya masukan. Sudah dapat berapa follower? Belum ada Pak. Anggota kita sendiri aja nggak subscribe dia. Bikin yang agak kocak gitu apa? Oke. Nah, jadi ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita kirimkan bersama tadi ke komunitas ya. Tadi laporan pertanggungjawaban syukur awal tahun. Kemudian ini program kerja. Sebenarnya ini sudah dikirim ya Pak Billy ya? Sudah dikirim. Tapi tadi minta nggak apa-apa nanti di grup. Di grup dikirim ke tiap-tiap perwakilan dari kita supaya kemudian misalnya Mas Agung kan majelis ya? Iya Pak. Nah, kalau dikirim ke emailnya GKP, mungkin kita justru yang menjadi utusan belum tahu. Iya. Tapi ketika dikirim ke utusan yang ada di grup, maka dia akan meneruskan ke majelis menjadi lebih cepat. Gitu. Kadang-kadang email nggak terima Pak. Ya? Kadang-kadang email tuh nggak diterima. Ya. Jadi buaran dikirimkan ke Bu Selvi. Ya, saya biasanya langsung. Gitu. Betul. Itu nyangkut Oke, Santana dikirimkan ke Bu Agatha. Di pohon. Santana begitu sih. Nyangkut di pohon. Oke. Ya. Baik. Ini
untuk program kerja kita 2026. Untuk selanjutnya tentu sambil berjalan yang di musyawarah kerja nanti pengurus akan mengusulkan program-program berdasarkan 5 tahun yang sudah berjalan. Nanti musyawarah kerja itu yang akan memutuskan dengan masukan dari pengurus dan masukan dari komunitas yang mungkin perlu dilakukan. Nah itu yang akan menjadi acuan program 5 tahun ke depan. Demikian Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan? Oke, kemudian untuk bidang-bidang Bapak Ibu sekalian, saya pikir secara cepat saja ini untuk bidang pendidikan tadi sudah, baru mau melakukan survei memperlengkapi proposal. Lalu bidang soskes ada laporan Bu Trias terkait dengan Aisyah Ramadjati kapan? Aisyah 5? Aisyah 5 rencana tanggal 6 April Pak, Senin. 6 April ya? Udah dekat dong? Sudah Pak, Senin ya? Ya, seminggu lagi. Oke, setelah pasrah itu. Baik. Kalau Aisyah 2 belum tahu kabarnya. Nah mungkin bisa dimonitor ya. Artinya untuk Aisyah 2 bagaimana? Karena hari ini tidak ada yang hadir. Sama Bu Sandra terkait dengan Aisyah 4. Ya Pak. Kemudian untuk bidang humas tadi sudah ada beberapa catatan Pak Nata, Mas Domen, Bang Domen. Yuk. Merapat sendiri. Bukan itu udah bilang apa pada main itu mainan itu yang dia bisa melakukan itu apa sesuai dengan itu supaya saya jawab. Ya, tadi kan programnya sudah ada yang perlu ada catatan di belakangnya. Jadi ini perlu juga dimiliki oleh tiap pasti itu di tiap-tiap bidang. Betul. Ini kan Jadi apa yang harus dilakukan dengan Oke. Bidang usaha dana ada yang tidak dilakukan. Nah, mungkin catatan kita tetap akan disepakati Bu Silvi sebagai masih ketua bidang usaha dana. Jadi kemarin bentuknya seperti apa ya? Seperti kemarin kotak amal jariah itu. Maksudnya persembahan kasih lah gitu. Itu tetap akan dijalankan. Ada yang beberapa telah membuat ada yang istilahnya yang Kristen janji iman gitu. Ada yang pokoknya mempersembahkan untuk masukan gitu. Silakan saja. Yang jelas dan yang penting sebenarnya dukungan kita selaku komunitas. Jangan kemudian, aduh, ini gara-gara harus menyampaikan dukungan, mengkeret gitu. No, jangan. Ya. saya bisa Jadi, dan jangan berpikir, ya saya hanya bisa sedikit gitu. Lebih baik nggak usah. No. Bukan kayak begitu, sedikit demi sedikit kita akan menjadi bukit gitu kata Bu Silvi. Jadi ya mari kita bangun bukit-bukit. Ya, kemudian ya untuk Warnasari pengembangan organisasi sudah, kemudian untuk Warnasari ada yang tidak menyampaikan? Iya, ntar saya sampaikan Pak. Nanti Warnasari kan sekarang. Ya, Bukan, tadi kita mesti nanya main dulu. Oke, selamat
malam kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang bergabung di KPUB. Nah, jadi begini, saya sudah men-share Mohon berat ya. menurut ya. Jadi saya sudah men-share tentang kegiatan WKPUB kepada rekan-rekan saya sesama biker. Karena kebetulan saya dunianya dunia biker. Dan kebetulan saya aktif di Biker for Christ Indonesia. Jadi bukan Jalan Jakarta doang. Nah, di mana itu isinya orang Kristen. Kalau orang Kristen dia mesti dukung dong kegiatan Kristen. Saya masukin WKPUB. Saya ceritakan apa itu WKPUB. Ya 10% tahu. Ada yang tahu melalui YouTube dari anggota-anggota kami. Dan begitu kemarin terakhir, karena kebetulan ada satu Brigjen yang meninggal, teman kita Juniors Tobing, Lumban Tobing, dia adalah pendiri Pancasila, pengejawantahan Pancasila di Ankam. Jadi kita di rumah duka di mana, di Gatot Subroto, saya share banyak, termasuk ya tentara seniornya juga dan orang Kristen, kebetulan orang Kristen. Nah, kami juga bicarakan itu WKPUB dan saya buka bahwa WKPUB ini, saya ceritakan WKPUB pertama adalah kumpulan para gereja-gereja yang melakukan sampai berdirinya dari tahun 98 berdirinya WKPUB. Sekilas pintas akhirnya ada yang sudah tahu melalui YouTube dan ada yang juga itu ya WKPUB. Bagaimana hubungan dengan FKUB? Karena ada juga yang aktif di FKUB Jakarta Barat. Saat terus salah satu anggota kita, dia pendeta tapi masih muda. Saya di FKUB pendeta. FKUB beda sama kita. Bedanya dikit aja. Kalau FKUB kebanyakan di ini, ya oke, dia tahu. Kalau kita WKPUB adalah mutlak dari grassroots, dari akar rumput, dari rakyat, dari anggota-anggota jemaat yang mengadakan kegiatan untuk menyatukan semua unsur elemen agama yang ada di Indonesia. Saya katakan, saya kasih share dengan ada video kecil-kecilan yang kita punya. Akhirnya itu lama juga, hampir 1 jam kita bukan ada berproses, saya jelaskan itu di tempat lobi rumah duka Gatot Subroto. Akhirnya dan saya bilang kita akan go public. Sementara kemarin di Jakarta Timur aja. Nah, saya minta Anda saudara-saudara nih, rekan-rekan biker, kan ada yang Jakarta Pusat siapa? Jakarta Selatan siapa? Jakarta Utara siapa? Kan kepada kumpul mereka ada. Karena yang meninggal adalah senior kita kan. Anda harus berperan. Saya minta BFCI berperan untuk membantu kegiatan WKPUB. Saya kasih share itu yang gambar kita di Departemen Agama tuh. Kan ada di HP saya tuh yang di bagian ini Departemen Agama tentang apa itu? Kebersamaan umat. PKUB. Wah, udah sampai. Nah iya, coba dukung lah. Siapa yang akan bersedia kalau WKPUB mendirikan di wilayah-wilayah? Saya mau saya pelajari dulu, tapi secara umum mereka mau bantu. Dan hari ini sebenarnya dia mau datang perwakilannya. Saya makanya tadi, ya ini Bung Agung tadi lihat ini apa kita bilang mereka ada yang lagi kegiatan di laboratorium apa seni apa segala macam dan itu dia mau datang, dia dulu nggak datang, saya udah share mana aja. Nah itu saudara kegiatan kami yang mendukung kegiatan saya umat ini, mendukung bagaimana caranya kita bisa go public ketika TKI. Sementara ini kan di Jakarta Timur, tadi seperti Bapak Ketua kasih penjelasan. Nah, karena bukan angan-angan, karena memang dorongan dari Puslembang Jakarta Timur bahwa kita udah harusnya kegiatan kita ini sebenarnya udah kegiatan Jakarta secara keseluruhan, kegiatan provinsi. Malah katanya sudah sudah berlevel nasional. Kalau masalah begitu ya Pak Ketua. Ya. Yang saya bilang dari cerita itu tentang nah itulah PR-nya WKPUB. Jadi tapi ternyata sekarang saya lihat kadang-kadang nih, karena pertemuan pleno kita ini cuma beberapa komunitas saja.
YNY. Kalau saya mau ke lapangan ya, saya udah lihat. Saya kasih lihat tadi dengan Pak Budi. Siapa yang begini? Saya di sini. Ini. Saya udah coba. Nah, adapun tadi, kenapa anggota-anggota kita yang udah lama-lama kok iya dan tidak? Saya memang lagi mau menjaring, kalau bisa sih mungkin yang lama sih udah bosen, setengah bosen, bisa bosen ya, kenapa dan tidak, mengapa saya nggak tahu. Tapi kalau saya sebagai orang yang tukang bukan kasar usul, suka ngobrol kiri kanan dan kegiatannya ada dasarnya, dia lihat di YouTube ada WKPUB. Nah ini sekarang bagaimana kita sendiri yang sudah berada di wadah WKPUB ini harus lebih itu saya minta dukungan Pak kepada setiap komunitas kita. Memang kalau orang per orang dan man to man kepada orang luar, orang di luar WKPUB maksudnya. Oke Pak Nata, Saya coba. respon dari komunitas Beker gimana? Oke, ini saya kasih lihat WA-nya nih, makanya saya lagi kesel aja nih sama pasukan saya nih. Tanya aja nih, aduh ini dari pembukaan WA nih. Saya lagi kesel, saya tinggal ngomel aja nih. Maaf Om, saya lagi di Bogor, yang itu lagi dia siap dukung. Siap dukung. Ini udah biarin, saya catat aja lu siap dukung ketemu jidatnya, lu dukung apa? Singkatnya mereka Mau dukung Pak. Waktu kita terakhir ketemu di Gatot Subroto. Oke. Insya Allah nggak ada masalah. Mendukung. Iya. Mau terlibat? Mau terlibat, saya bilang inilah. Betul. Ini saya sampai garis bawahi begini. Inilah saatnya kamu bergabung dengan masyarakat, jangan cuma sok bakar aja. Oke. Lalu yang perlu ditindaklanjuti oleh WKPUB apa? Arah kita, ya tetap saya akan coba kepada saya suruh kepada mereka, saya minta tolong supaya kamu gerejanya di mana misalnya sementara gereja dulu ya kan. Saya gereja kamu di mana? Oh, saya di GPIB ini atau apa kebanyakan apa namanya yang GBI GBI coba saya itu coba kalau perlu memang saya mau ke sana sama ketua saya, kita mau ke apa namanya kita audiensi. Kayak bener saya udah ngomong sebagai humas, tak main to main secara teman rekan-rekan karena memang dunia saya yang ngomong enak aja dong. Tadi juga saya kasih lihat Pak Budi, tuh Pak Budi. Sama saya bermusik bawa nama WKPUB walau bisa wow. Mungkin orang nggak bisa jawab, sampai saya tetap bisa jawab. Saya ada di sini, saya harus berbuat sebagaimana yang disarankan sama Bapak Ketua. Siap laporan sebentar lagi itu Pak. Baik, jadi mungkin untuk audiensi ke sana kapan? Ya nanti. Kalau itu nanti bisa disiapkan. Siapkan. Humas menyiapkan untuk kita bisa mungkin pengurus kalau memang mereka serius ingin terlibat mendukung. Saya pikir kita perlu merespon ini. Saya yakin. Nanti saya feedback kasih info kepada Pak Ketua. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Tunggu dong. Bapak Ibu, saya ingin di Wakasari ini ada beberapa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang pertama yaitu mohon dukungan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, yang kita akan naik ke tingkat TKI karena sampai saat ini kita sendiri masih banyak kendala. Saya pernah menyampaikan di pleno sebelumnya, kita siapkan semua personel maupun SDM-nya semua apa. Saya hanya berpikir satu, kalau kita sudah akan ke 4 titik DPC dan juga ke tingkat DKI 5 itu saya pernah menyampaikan dari Bapak Ibu semua, kalau ada teman-teman dan komunitas yang bisa menolong untuk mengenai masalah keuangan dengan sukarela, relawan. Karena kita ini kalau sampai nanti kita meningkat sampai ke DKI, kita pasti akan ditanya, aku ingin lihat neracamu kayak apa, keuanganmu kayak apa. Meskipun di sini sudah
dibeberkan dengan nilai 700 sekian juta anggaran program. Tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan laporan-laporan secara baik, artinya itu secara keuangan, secara finansial yang benar-benar bisa diterima, itu akan menjadi tanda tanya. Meskipun SDM kita ini oke semua, tapi kalau finansial kita nggak ada kontrol, nggak ada verifikasi, semua saya nggak yakin. Karena dari segi keuangan itu adalah menentukan, apalagi sudah tingkat ke DKI. Nah, tolong Bapak Ibu, kalau ada dari teman-teman komunitas yang bisa menolong, baik nanti sebagai bendahara atau sebagai verifikasi, sebagai artinya itu controlling untuk keuangan kita. Mau besar mau kecil keuangan kita itu, tapi kalau tertib rapi sangat-sangat baik untuk diterima seluruh manapun, itu satu. Jadi kalau ada tolong bisa langsung ke Pak Usia atau saya atau salah satu itu yang mengenai masalah keuangan. Yang kedua tadi Yang masukkan Pak Budi maksudnya SDM-nya atau SDM-nya sebagai verifikator, sebagai controlling, sebagai ini, yang akan bisa membuat dia minimal tuh merancang terus laporan-laporan pajak kita ini kan sudah apa badan hukum. Kita sampai sekarang ini belum bayar pajak. Ini kita laporan pajak itu belum sampai saat ini. Kita harusnya melapor. Mau mikir, mau ini kan Bapak Ibu tahu semua kan. Kita harus melapor, memberikan pajak ini supaya Bapak Ibu tahu lah. Dan yang kedua, ini dapat dikutip dari Lapas itu bahwa nanti akan di-share video besar undangan untuk tanggal 26 April. Semua diundang untuk ke sana. Ini saya akan dikasih pengumuman disampaikan terlebih dahulu sebelum undangan dikirim ke grup dalam rangka pernikahan Lapas. Nah, yang ketiga itu dari bidang humas tadi disinggung dengan masalah kesiapan daripada paroki sana akan dikunjungi. Nanti kita akan bikin surat seperti yang sudah biasa kita sampaikan. Nanti itu kapan kami akan menyampaikan ke Santa Ana ya surat permohonan untuk kunjungan dari BKPUB. Yang keempat itu yang harus segera disikapi tentunya tadi disampaikan juga oleh Ketua. Penyegaran daripada kader Kaisang itu kan juga perlu uang, perlu biaya, minimal transportasi kendaraan itu harus ada. Tolong dari Sospes bisa mendata berapa jumlahnya yang akan ikut serta, karena apa? Itu berkaitan dengan masalah transportasi dan tempat dan konsumsi, berapa yang akan dikeluarkan. Jadi dari Sospes tolong itu bisa disikapi sekarang, mungkin setelah video ya, mungkin pelaksanaan. Terus yang berikutnya Pak, tapi saya ketemu sama dokter untuk berikutnya menanggapi dengan rencana pengadaan buletin digital atau kalender. Nah, untuk buletin ini sudah sekian tahun yang lalu, yang lampau pernah direncanakan, tapi belum terlaksana sampai ini tadi dibicarakan.
Kalau bisa, ini dulu programnya itu per 3 bulan. Kalau yang Per 3 bulan, jadi 1 tahun itu hanya 4 kali beredar di komunitas. Yang tadi sudah secara singkat disampaikan, entah nanti teknisnya bagaimana, entah nanti modelnya seperti apa. Artinya bahwa buletin ini disikapi segera untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, ini berapa programnya, rupiahnya itu berapa? Apakah nanti buletin digital, apakah nanti berupa flyer atau bagaimana? Tentunya dari humas nanti yang akan menyikapi ini. Nah, kalau kalender itu memang banyak kendala ya, karena masalah harga. Sekarang kita balik, harganya sekarang paling murah, kita cetak eksemplarnya paling banyak, bisa nggak? Seperti maaf, yang dijual di pinggir jalan, yang di jalan itu kan 10.000. Kenapa dia bisa 10.000? Karena eksemplarnya kan dia cetak banyak. Nah, dengan model yang sederhana kita cetak aja WKPUB ini sudah cukup itu aja, nggak usah pakai gambar. Bisa nggak dengan menyikapi seperti itu? Nah, ini PR buat humas. Jadi ini sudah berkaitan menyangkut dengan teknik marketing. Sehingga kita ambil aja untuk misalkan 10.000 atau itu kan 10.000 bukan per kalender. Nggak usah 10.000, 5.000, tapi kali sekian eksemplar misalkan. Nah ini PR lah ya buat humas. Terus yang berikutnya, rencana untuk sumur awal tahun memang ini harus sudah disikapi. Saya pernah menyampaikan bahwa minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan itu kita sudah terbentuk panitia. Karena apa? Berkaitan dengan masalah biaya kos yang akan dikeluarkan. Nah, kalau 1 bulan kayak yang kemarin itu sangat mepet banget sehingga kelabakan. Nah, jadi kalau sumur awal tahun ini memang nanti kepastian yang ada di DKI Kayu Putih, 3 bulan sebelumnya kita juga sudah harus menyurati ke sana untuk diputuskan mereka supaya tempat itu sudah dipersiapkan dan menjadikan tuan rumah untuk DKI Kayu Putih. Nah, panitianya tidak mesti harus dari Kayu Putih. Ketua boleh dari DKI Kayu Putih, tapi pelaksana sesi acara dan lain-lain itu bisa dari komunitas yang lain di luar DKI Kayu Putih. Ini kalau saya usulkan. Nah, yang terakhir, tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Pak Nata tentang bikers tadi, komunitas bikers Pak Nata. Memang tadi sudah ditunjukkan ke saya. Hanya satu kelemahan, maaf nih ya. Pak Nata sudah menyampaikan oke, ke kawan-kawan komunitas bikers. Hanya satu, tidak diiringi dengan surat dari BKPUD. Kalau itu ada surat dari BKPUD, mereka akan lebih percaya dan yakin. Oh iya, aku dapat undangan. Ini temanku Pak Nata sudah mengundang secara lisan. Ada lagi lampiran yang ditukarkan dengan adanya surat. Nah, saya tidak tahu karena Pak Nata rupanya sudah kesana sudah secara diviralkan dengan menyampaikan secara face to face, tapi tidak ada surat yang resmi ditandatangani oleh Bapak Ketua. Ini kelemahan kita. Silakan Bapak Ibu semua kalau mau undang siapapun harus ada, dan kita ini sudah legal, tidak bisa untuk bermain-main seperti itu. Dan saya sudah usulkan dengan Bapak Ketua, kita nanti akan memakai kostum yang sangat-sangat berbeda dengan organisasi yang lain. Seandainya nanti sudah ke tingkat DKI, siapa tahu ada berkat, ada uang, ada ini semua kita bisa akan lebih bangkit. Amin. Kita nanti bisa pakai mungkin modelnya baret, mungkin modelnya ini kita pakai jadi jas. Itu kita sudah pikirkan untuk ke depan. Tidak apa-apa dong kita berangan-angan bersita-cita. Kalau seandainya nanti benar ini nanti kita bisa ke tingkat DKI, itu sudah luar biasa. Mereka tidak disangsikan lagi oleh siapapun.
percaya kalau saya sudah menilai seperti itu. Karena mendengar dari Pak Eliezer ini, Pak Ketua ya, Kasubag Pol Wali Kota itu luar biasa, dia menanggapinya dengan sangat-sangat luar biasa. Kenapa kita tidak semangat? Mendengar itu aja kita sudah merinding dengan Pak Eliezer ini. Kenapa kita tidak semangat? Kita abaikan saja orang-orang yang akan mengganggu, menghalang-halangi. Kita abaikan saja. Kita maju terus. Sudah 27 tahun kita ini. Tidak ada yang beriringan dengan kita. Semua sudah tenggelam. Saya ingat salah satu itu Pak Dikasih kalau nggak salah. Yang dulu bisa memberikan kontribusi kepada kita. Sekarang nggak ada. Coba, ini Bapak Ibu, kesaksian dari saya. Dan sekarang kita akan menginjak nanti bulan depan itu, kita Bu Linda sudah bersiap sebagai konvokator untuk menjadi pelaksana muker, ya, musyawarah kerja, sehingga nanti Bu Linda kita dukung dengan personil siapa Ibu sudah persiapkan ya Bu ya, artinya itu nama-nama yang jadi Bu Linda sudah menyampaikan jangan banyak orang tapi yang mau bekerja. Oke, silakan Bu laksanakan. Dan tempat tadi sudah disepakati ada tiga pilihan, Kinasih, Giri Kembang, dan Wisma Samadhi. Saya pernah pakai Wisma Samadhi, dulu belum pakai AC, nggak tahu sekarang sudah pakai AC atau belum. Sekarang udah direnovasi. Tapi bisa saya. Bagus banget Pak, bagus banget. Itu. Bapak Ibu, saya izin pulang dulu. Kita dah mau selesai, Bu Nobri sebentar. Kita nggak 5 menit. Kita sudah selesai. Ya. Baik, supaya sedikit fokus. Ya, terima kasih Pak Budi. Baik, cukup ya. Ini terakhir warna sari ya dari Pak Budi. Jadi mohon perhatiannya. Kita hadir mewakili komunitas, Bapak Ibu sekalian. Beberapa masukan yang penting. Kita akan melangkah ke depan. Bulan kemarin kita sudah memutuskan untuk go, oke, DKI. Jadi jika bisa enggak 1 tahun ini menjadi waktu untuk kita mempersiapkan. Tadi terkait dengan SDM yang menyangkut penanganan masalah keuangan. Jadi mohon perhatiannya supaya kita bisa menyaring mungkin perwakilan dari komunitas ada yang memungkinkan untuk bisa ke sana. Itu satu. Lalu yang kedua, apa yang enggak kita lakukan mohon nanti bisa dipercakapkan Pak Budi untuk Pak Wakil Ketua ini yang sekaligus sebagai yang menangani Hasalam. Apakah kita hanya mau datang saja? Saya pikir kita perlu ada sesuatu. Nah, tidak untuk dibicarakan sekarang. Kemudian acara penyegaran kader, oke. Perlu buletin digital per 3 bulan. Jadi tadi saya bilang Pak Dharma pasti akan mampu menolong untuk setiap 3 bulan. Kan tadi catatan-catatan rekaman-rekaman itu di Pak Gemen ada gambar-gambar yang memungkinkan untuk bisa rekrut, bisa untuk dikumpulkan, dikompilasikan, baru kemudian beritanya maka akan bisa menjadi bulletin untuk tiap 3 bulan. Itu nggak masalah sebenarnya, apalagi agenda AISA itu setiap bulan kita masih ada, baik AISA 2 maupun AISA ini sudah mulai jalan. Nah itu saya pikir nggak berat bagi kita. Selain jangan rapat pleno ini hanya dipahami sebagai kita kumpul membicarakan masalah, tidak. Tetapi itulah ajang kerukunan kita, ajang menyatukan perbedaan dan kebersamaan. Ini setiap bulan hampir nggak mudah loh, nggak semua bisa kumpul seperti ini. Nah ini yang barangkali menarik bagi kita. Lalu terkait dengan tadi syukur awal tahun, sebenarnya Pak Budi yang harus diperhatikan adalah bahkan bukan 3 bulan. Januari akan dilakukan syukur awal tahun, kalau tidak salah November. Jadi Oktober itu kita sudah memutuskan
Oktober, November, Desember. Ini 3 bulan. Tetapi masalahnya Desember itu bulan, katakanlah bulan rawan, nggak bisa. Jadi itu nggak bisa untuk masuk di itu. Jadi kalau Januari terakhir itu mestinya 3 bulannya itu Januari ini anggap aja itu sudah hari pelaksanaan. Jadi mestinya September, Oktober, November. Jadi September itu sudah mulai harus dipikirkan. Tadi beberapa komunitas nanti sudah di anggaran sudah KI putih dan seterusnya. Oleh karenanya mungkin rapat pleno nanti bisa komunikasikan sehingga kita bisa komunikasi langsung ke KI putih untuk menjadi semacam konvokator. Lalu Pak Nata nggak salah, artinya dia memang lagi lobby. Nah tadi sudah dikemukakan audiensi itu waktunya kira-kira kapan? Nah itu yang kemudian surat dikirim kita tindak lanjuti, itu maksudnya. Maka tadi 2 hal, respon mereka seperti apa? Baik, mau menerima mau mendukung. Oke kalau gitu kita tindak lanjuti supaya mereka menjadi bagian dari komunitas BKPUB terkait dengan kegiatan audiensi supaya kita menjadi semakin bisa menjelaskan ke mereka. Saya pikir mungkin itu Pak Budi selaku Sekretaris Umum terkait menindaklanjuti beberapa hal yang tadi juga dikemukakan Pak Budi. Lalu terakhir Bapak Ibu sekalian untuk rapat berikutnya Senin 25 April, betul ya? Minggu itu 25 April ya? 2025 Maret April. Nah, monggo nanti Pak Budi dan Pak Billy. Tanggal 27 izin Pak. 25 benar? 27 Pak izin 26 minggu Pak. Senin. 27 Pak. 27 berarti. Hah? 27. 27 kalau Senin Pak. Kalau 26 minggu. Ya. 27 April. Siap. Nanti saya akhiri ke Pak. Kalahnya doang, kalah nyebut. Tanggal 27. Tanggalnya 27. 2006. Kalau kok minggunya 25 kok? 26 Seninnya 27. Minggunya 26 Pak. Minggunya 26. Ya. Oh. Berarti Senin 27 April. Ya. 26. Pak 2026 Pak. Hah? Kalender 2026 ya. Oh, jangan salah lo ya. Ya, tempatnya di mana? Oke, Indonesia. Tetapi Pak Budi dan Pak Budi, saya mengharapkan meskipun kok ini sudah oke, jadi paling tidak Mei, paling tidak ini sudah ada kepastian. Ketik aja. Ketik aja. Monggo nanti bisa dibicarakan. Ya. Oke. Ini ada beberapa alternatif gereja-gereja yang memungkinkan untuk nanti berikutnya. Jadi bisa dikomunikasi dulu sehingga mereka bisa jauh-jauh hari menyiapkan. Oke, baik. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita akan segera mengakhiri rapat kita. Terima kasih untuk Pak untuk Pak Elis konsumsi. Jadi apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan menutup rapat kita. Oke, ada laporan. Ada laporan persembahan kasih malam ini 230 belum termasuk Pak Pendeta. Pak Pendeta Oke. digenepin 500 sama Pak Pen nanti. Aku berjanji. Pak Fran sama rokok mungkin paling besok saya. Ya. Nanti langsung ke sini. Bang. Ngapain di sini? Jangan diumumkan. Gue jadi kaya. Nanti tinggal dikurangin aja Mas. Itu sengaja biar kasih gedean. Udah gitu diterima pakai tangan. Nah, ini keuangannya nggak akuntabel. Jadi nggak lolos apa? Enggak Pak, jangan polos-polos Pak dibodohin terus. Ya, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, terima kasih. Berapa tadi? Berapa Mbak? 330 Pak. Angkanya kok makin tinggi. Tapi katanya Pak Usia mau genapin jadi 500. Oke. Ya. Nggak jadi Pak.
Tadi katanya mau genapin 500. Gimana nggak jadi, udah dilaporkan nggak jadi. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, kita akan nanti Bu Pendeta Huta Barat minta maaf, kami mohon untuk nanti menutup dengan doa, dan sebelum kita akan bangkit berdiri. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu kepada kami, para anggota yang sudah mengadakan rapat pleno. Biarlah ya Tuhan kami meyakini bahwa Kau ada bersama dengan kami. Dan pimpinan itu juga Tuhan sudah kami rasakan pada ketua kami Bapak Pendeta Hosea yang menjabarkan, menjelaskan banyak kali tentang program di tahun 2020 ini. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu supaya hikmat-Mu ya Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga seluruh anggota ya Tuhan boleh memahami dan bergerak untuk menjadikan program ini terlaksana dengan baik. Karena tanpa demikian ya Tuhan, semuanya itu adalah sia-sia. Kami yakin dan percaya bahwa ada bersama dengan kami, bertahta dalam hati dan berdaulat dalam pikiran kami, sehingga kami itu dengan kerinduan sebagai umat-Mu yang telah Engkau selamatkan bersama-sama di dunia ini, mau melaksanakannya dan saling menghormati, saling menghargai agama apapun itu juga ya Tuhan. Dengan demikian kami semakin merasakan damai sejahtera-Mu yang ada bagi kami para umat-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah kami boleh mendapatkan perlindungan dari Engkau, sehingga kami dapat tiba dengan sukacita membawakan apa yang kami sampaikan ini ke komunitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah, Tuhan yang berkuasa atas bumi dan manusia. Terima kasih Bapa. Kaulah telah mengantarkan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Nam. Selamat Malam. Sampai Kita foto kan? Udah foto Pak? Oh ya, KPU Bego. Rukun, rukun, rukun. Suaranya Pak Nafa masuk itu. Masuk. Suaranya Pak masuk juga.
sedulur sikap sami-sami seger waras. WKPUB sebagai sedulur sikap suku Samin, Sami Seger Waras. Rukun, rukun, rukun. Yeah. Wah itu bagus tuh.